sejahtera untuk hadirin yang saya hormati. Hari ini saya ingin berbicara tentang suatu isu yang mempengaruhi tidak hanya individu tetapi juga masyarakat dan negara secara keseluruhan, yakni korupsi. Korupsi merupakan penyakit sosial yang merusak fondasi moral, etika, dan pembangunan berkelanjutan. Saya ingin mengajak kita semua untuk memahami dan menghindari korupsi serta menyadari betapa pentingnya peran kita dalam memerangi korupsi. Korupsi dalam berbagai bentuknya merugikan semua orang. Tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga hukum lainnya, tapi juga menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Uang yang semestinya digunakan untuk investasi dalam pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur seringkali diarahkan ke tangan segelintir individu yang tidak bertanggung jawab. Salah satu alasan mengapa korupsi perlu dihindari adalah dampak sosial dan ekonominya. Korupsi menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan menciptakan kesenjangan yang semakin melebar. Melebar ini antara mereka yang memiliki dan mereka yang tidak memiliki. Ini dapat merusak stabilitas sosial dan memicu ketidakpuasan yang berujung pada konflik. Tidak hanya itu, korupsi juga berpengaruh pada pembangunan berkelanjutan. Negara-negara yang terkena dampak korupsi cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, akses pendidikan yang terbatas, serta kualitas layanan publik yang buruk. Korupsi menghalangi investasi asing dan pembangunan ekonomi yang sehat. Pentingnya menghindari korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga hukum, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan sebagai warga yang sadar akan nilai-nilai etika dan moral, berikut adalah beberapa mungkin langkah yang bisa kita ambil untuk berkontribusi dalam memerangi korupsi. Yang pertama itu kita harus berpikir etis. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa korupsi merugikan banyak orang. Sebelum terlibat dalam tindakan yang dimaksud, jadi yang meragukan kita harus selalu bertanya pada diri sendiri tentang konsekuensi jangka panjang dari tindakan tersebut. Yang kedua ini transparansi. Jadi mendukung transparansi dalam pemerintah dan bisnis adalah langkah penting yang harus kita dorong pelaporan kecurangan dan korupsi tanpa rasa takut. Yang ketiga ini pendidikan. Mengedukasi diri kita sendiri dan generasi mendatang tentang dampak buruk korupsi adalah kunci. Jadi semakin banyak kita tahu, semakin kuat kesadaran kita untuk menghindari tindakan yang merugikan. Yang keempat ini kita harus berperan aktif, kita harus berpartisipasi dalam pemerintahan dan lembaga sosial untuk memastikan praktik yang adil dan transparan. Jadi saudara-saudara sekalian, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih adil. Mari kita bekerja sama dalam menghindari korupsi, menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, dan mendorong perubahan positif dalam masyarakat dan individu kita. Terima kasih atas perhatian. Saya pamit dan berkomitmen untuk menjaga integritas dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang bersih dari korupsi. Salam integritas dan perubahan positif. Terima kasih.